penggemar sepak bola. Kita sama tahu bahwa final Piala Champions atau European Champions League akan berlangsung pada minggu dini hari 30 Mei 2021 dan mempertemukan dua tim asal negeri Ratu Elizabeth atau sama-sama dari Inggris, yaitu Chelsea The Blues dan Manchester City The Citizen. Dan tentu ini akan alot sekali karena dua tim satu negara dengan gaya permainan yang mirip. Nah, untuk bisa kita mendapatkan gambaran tentang kekuatan dan analisis pertemuan kedua tim ini, saya ada bertamu ke Coach Petson Hangge. Saya menyebutnya coach karena beliau adalah mantan pemain sepak bola PSK Kupang, kemudian juga kembali ke Rote dan melatih beberapa tim lokal. Kita akan mendapatkan analisanya tentang kekuatan kedua tim di partai final. Selamat pagi Coach Petson. Pagi Paket. Salam olahraga, salam sepak bola. Oke, Coach. Final Champions sudah tinggal berapa hari? Hari ini sudah Jumat, besok Sabtu dan Minggu dini hari. Ini kita ingin mendapatkan analisa dari Coach Petson atas kekuatan kedua tim ini di partai final. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga untuk semua. Nah, kita bedah dulu dari tiap-tiap tim, terutama yang bermain di final, The Blues sama Citizen. Yang pertama, kalau kita bicara Chelsea, sejak awal pasar taruhan tidak mengunggulkan Chelsea. Yang pertama karena memang permainan Chelsea pada awal-awal kompetisi itu sangat jauh dari sampai dengan pada keputusan untuk memecat pelatih. Ternyata setelah pergantian pelatih ke Thomas Tuchel, itu ternyata permainan Chelsea justru berkembang lebih baik. Ini pergantiannya di tengah Champions bergulir. Ya, sehingga ketika Tuchel mengambil alih, justru kelihatan di situ bahwa permainan Blues semakin baik dan semakin baik. Dan akhirnya final. Nah, ada perlawanan Chelsea yang tidak diunggulkan sama sekali sampai dengan dia melangkah ke final. Ini sekarang memberi harapan baru bagi para penggemar, penggemar Chelsea dan juga bagi penggemar sepak bola. Bagaimana Tuchel bisa meramu tim yang tidak dianggap ini menjadi sebuah tim yang berbahaya, terutama kalau kaitan dengan pertemuan yang City pada tahun 2021. Itu dua kali bertemu dan dua-duanya dimenangkan oleh Chelsea, baik pada Piala FA maupun pada kompetisi Liga Premier Inggris. Ini pertemuan ketiga untuk tahun ini. Artinya bahwa ada semacam ekspektasi lebih dari para penggemar Chelsea bahwa pertemuan ketiga mereka bisa menang karena dua kali mengalahkan tim. Nah, apa perbedaan antara Lampard sama Tuchel? Bahwa pada saat Lampard dia masih mencari-cari pemain mana yang sesuai dengan visinya dia. Baru untungnya Tuchel ketika dia masuk City sudah mulai Chelsea sudah mulai menemukan bentuknya, tinggal dia memang untuk memberikan semangat dan percaya diri kepada para pemain. Filosofi permainan saya pikir tidak terlalu beda jauh antara Lampard sama Tuchel karena sama-sama menganut pola menyerang. Nah, ini tentu menjadi kekuatan baru bagi Chelsea untuk bagaimana menghadapi City di final. Itu dari sisi Chelsea. Sedangkan kalau City, siapapun yang menyukai sepak bola dan menyukai permainan menyerang pasti akan memilih City. Terutama kita yang bukan penggemar City, kita penggemar Barcelona, melihat bahwa ada filosofi permainan yang mirip antara Barcelona dan City. Karena pelatih dan juga mungkin filosofinya yang dibawa oleh Pep ke City. Itu total menyerang yang diadopsi dari total footballnya Belanda. Sehingga sekarang kita melihat bahwa awal-awal juga City dipandang bahwa mungkin Pep tidak bisa berhasil karena budaya sepak bola antara Inggris dan Eropa yang lain itu beda. Karena lebih banyak pada kick and rush. Fakta hari ini City berhasil di kompetisi lokal, meskipun untuk Eropa City belum bisa berbicara banyak, baru kali ini masuk final. Sehingga hari ini Pep membuktikan bahwa filosofi sepak bola modern dan menyerang yang dia bawa itu ternyata bisa diterapkan di Liga Premier Inggris. Karena dia sudah menjuarai Liga Inggris untuk yang ketiga kali.
Artinya bahwa sekarang harapan juga dari pemain City bahwa prestasi di level domestik di lokal itu bisa terbawa ke Eropa. Karena dari sejak berdiri, saya kurang tahu tahunnya, tetapi baru kali pertama City melangkah sampai final di tangan Pep. Ada satu keunggulan, dan filosofi bola yang dibangun oleh Pep City memberikan suatu hasil yang ya kita mungkin berharap bahwa di final City menang, tapi melengkapi kompetisi dari Pep sebagai seorang pelatih. Karena dia sudah pernah menjuarai 2 kali UCL di Barcelona, di Bayern dia gagal memang, tetapi baru kali ini lagi dia masuk final. Dan ini ekspektasi yang lebih dari City, baik pengurus maupun supporternya. Dan mudah-mudahan City bisa mencetak sejarah dengan filosofi sepak bola yang dibangun oleh Pep. Oke, berarti dari sisi pelatih kita anggap 50-50 lah ya. Ya. 50-50 antara Tuchel dengan Pep. Dari statistik dan komposisi pemain dan kelebihan kekurangan. Kalau statistik yang saya tahu bahwa sudah ada 10 kali pertemuan antara City dan Chelsea. Itu menangnya 4 City, 6-nya City, 4-nya Chelsea. Tapi harus diingat bahwa 2 pertemuan terakhir dimenangkan oleh Chelsea. Nah, ini tentu menjadi suatu perhatian serius dari Pep, bagaimana menemukan formula untuk bisa meredam permainan dari Chelsea. Karena kita tahu bahwa sampai dengan saat ini satu-satunya tim yang mempernah kalah di kompetisi UCL adalah City ya, menang 11 kali seri 1. Artinya bahwa dia belum tersentuh kekalahan. Sedangkan Chelsea sudah 1 kali kalah dari kompetisi UCL. Artinya bahwa dari statistik permainan dari penyisian sampai dengan babak final itu City unggul. Statistik untuk kompetisi UCL. Profil pemain Kalau profil pemain, menurut saya bahwa dari sisi penjaga gawang, memang saat ini Mendy lagi dalam cedera karena pertemuan Chelsea bermain terakhir itu Kepa yang bermain, sehingga sementara proses pemulihan dan profilnya diharapkan Mendy bisa bermain pada final. Ya. Untuk penjaga gawang saya pikir bahwa sama ya? Antara Ederson maupun Kepa ataupun Mendy yang turun nanti, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi secara garis besar mereka punya statistik yang permainannya. Barisan pertahanan atau barisan belakang? Kalau barisan pertahanan saya melihat bahwa City lebih unggul. City ya? Ya, kita lihat kemarin Ruben Dias sebagai palang pintu terakhir dari City memperoleh penghargaan sebagai pemain terbaik. Man of the match? Iya, tidak. Pemain terbaik untuk kompetisi di Inggris. Di Liga Inggris ya? Jadi dipilih oleh wartawan dan penggemar sepak bola di Inggris. Artinya bahwa ada pengakuan kepada individu dari pilar belakang dari City. Nah, untuk usia pemain juga, untuk back atau pemain belakang, City lebih baik karena pemainnya masih muda. Ketika kita lihat Chelsea ada Thiago Silva yang sudah berumur 36 tahun dan mungkin dipercaya oleh Tuchel untuk main di final. Untuk back sayap kiri kanan itu saya lebih mengunggulkan City ya? Ya, untuk transformasi permainan menyerang. Untuk tengah ini memang tidak bisa kita melihat secara individu, tetapi kalau melihat dari permainan tim, kolektivitas untuk tengah ya, lini tengah. Ya, itu karena faktor Kante. Ada Kante di sini. Ada Kante. Tapi kalau untuk visi permainan, City juga lebih baik karena ada Kevin De Bruyne. Betul. Itu otak permainan daripada City. Tetapi untuk kolektivitas tengah, kerjasama tim itu keunggulan Chelsea ada. Kalau untuk penyerang, kita tahu bahwa Chelsea selama kompetisi baik Premier League maupun UCL itu lebih banyak tampil dengan false nine, tidak ada penyerang murni. Karena itu harapan itu Aguero dan Gabriel Jesus. Ternyata pun selama kompetisi Liga Inggris berlangsung lebih banyak berkutat dan cedera. Sedangkan Gabriel Jesus juga cedera, tetapi lebih banyak itu dia belum menemukan form terbaik dalam permainan.
sehingga lebih banyak Pep memilih untuk mengikat first line. Kadang dia perlu dipasang, kadang Raheem Sterling dipasang. Tetapi bahwa hasil yang didapat oleh City, di luar kita melihat kekalahan 2 kali dari Chelsea maupun awal-awal kompetisi Liga Inggris, mereka sempat sampai pada posisi 9 di luar 4 besar. Itu juga belum diperhitungkan karena untuk kompetisi lokal lebih banyak orang memegang pada Liverpool sebagai juara bertahan, dan juga memang penampilan yang belum stabil dari City, sehingga formula yang dibuat oleh Pep dengan false nine ini belum menjadi satu perhatian. Setelah berjalannya kompetisi baik Premier League maupun UCL, ternyata bahwa ramuan dari Pep membuahkan hasil, juara Premier League maupun saat nanti tampil final Liga Champions. Barisan depan Chelsea. Barisan depan Chelsea, kita tahu bahwa lebih banyak Tuchel memainkan Timo Werner sebagai penyerang tunggal, ditopang oleh biasanya sampai nomor 19 Mason Mount, itu second striker, terus kiri kanan kebanyakan itu beliau menampilkan kalau tidak Christian Pulisic, ada Kai Havertz yang sering bergantian posisi di situ, maupun di kirinya Ziyech yang dibeli dari Ajax. Itu komposisi yang sering dipasang oleh Tuchel. Nah, kalau untuk produktivitas memang City sangat unggul jauh. City. Karena yang diharapkan dari Tuchel ada Werner itu bisa memberikan kontribusi lebih. Ternyata sampai saat ini nomor gol dari Tuchel dari Werner masih rendah. Sehingga kebanyakan kemenangan dari City ataupun Chelsea itu dengan skor yang sangat minim, 1-0, dan di Premier League itu 3-2. Tetapi ini menjadi suatu gambaran bahwa dari efektivitas serangan itu Chelsea lebih baik dari 2 pertemuan terakhir. Kita tidak melihat nanti pertemuan secara keseluruhan, tetapi 2 pertandingan terakhir menunjukkan bahwa efisiensi serangan daripada Chelsea lebih baik dari City. Terima kasih Coach sudah memberikan analisa baik dari sisi kepelatihan, kemudian profil pemain maupun lini pertahanan masing-masing. Dan pada basicnya masing-masing tim baik The Blues maupun The Citizen punya kekuatan dan tentu untuk partai final ini pelatih akan mengerahkan segala daya, segala kemampuan mereka, taktik mereka untuk memenangkan laga final ini. Nah, yang paling penting dalam final nanti dari analisa Coach, faktor apa yang akan menentukan salah satu dari kedua tim ini akan tampil sebagai juara? Baik, kalau kita bicara 2 tim yang sama mempunyai keunggulan dari satu negara, gaya permainan sering bertemu, tentu yang menentukan adalah detail-detail kecil. Detail kecil maksudnya bahwa ada kesalahan-kesalahan yang muncul itu menentukan kemenangan dari lawan. Ya, kadang misalnya kesalahan dilakukan oleh back atau pemain tengah itu bisa menentukan terjadi sebuah gol. Dan menurut saya bahwa ini partai final, lebih banyak pertandingan ini bersifat lebih hati-hati. Tidak ada yang berani keluar menyerang duluan, saling mempelajari taktik yang dikembangkan oleh pelatih masing-masing tim. Nah, mungkin agar menjadi seru kalau salah satu tim mencetak gol lebih cepat pasti peringkat akan menjadi terbuka. Gitu. Dan kita berharap bahwa Premier League yang sekarang menjadi standar sepak bola dunia itu menunjukkan sebuah partai final yang menarik, ketimbang kita melihat permainan hati-hati dan nanti mungkin hasilnya tidak terlalu banyak golnya. Dalam hal ini bahwa final ini wibawa dan gengsi dari Premier League itu yang akan dipertonton, akan menjadi harapan dari publik sepak bola dunia. Benar. Kita tahu bahwa untuk industri sepak bola sekarang Inggris yang di depan, Liga Premier Inggris di depan, itu harus diakui bahwa itu dibangun sebuah industri yang baik sekali, sehingga pelatih-pelatih terbaik, pemain terbaik ada di sana. Bermarkas atau berangkut di Liga Inggris. Ini juga terbukti dengan final ini mempertemukan 2 tim dari negara yang sama. Coach setelah memberikan analisa sejauh ini masih 50-50 lah. Tetapi secara pribadi, Coach lebih condong atau menjagokan mana yang keluar sebagai juara? Terlepas dari tadi analisa sebagai
sebagai seorang pelatih pemain yang meletakkan standar kemampuan analisa dan pengalaman coach untuk membedah kekuatan kedua tim, tetapi tentu secara pribadi akan menjagokan salah satu tim. Mana nih yang menurut coach akan tampil sebagai juara? Saya cenderung untuk melihat sebuah kejutan. Iya. Kejutan itu? Ya, kejutan itu dihasilkan oleh City. Karena dia belum pernah juara, lebih baik secara tercipta untuk sepak bola. Pegang City ya? Saya pegang City. Dengan faktor kejutan tadi. Kejutan tadi yang berikut bahwa ia menjadi sebuah sesuatu yang mubazir. Kalau uang sudah keluar banyak, City sudah jor-joran membeli pemain, tujuan kan minimal juara di Liga Champions. Faktor pelatih juga menjadi pertimbangan pribadi dari coach ya, untuk menjagokan City. Yang pertama, filosofi sepak bola menyerang itu kita setuju itu, bahwa Pep tidak berpikir untuk bertahan. Nah, ini menjadi sesuatu menarik dalam sepak bola. Ketika sebuah tim dengan secara terus-menerus melakukan permainan menyerang, itu dia tarik sepak bolanya dari situ. Noda 2 kali pertemuan 2-0 laga terakhir bertemu Chelsea itu tidak cukup mengganggu untuk melemahkan mental dan spirit dari The Citizen untuk tampil prima dan menjadi juara, coach. Saya pikir bahwa pertemuan terakhir Liga Premier Inggris itu Pep tidak terlalu berambisi untuk menang. Karena secara matematis mereka sudah juara Premier League. Itu dia cuma coba komposisi pemain untuk bagaimana mengeksekusi sebuah tim yang baik untuk tampil di final. Kalau untuk pertemuan sebelumnya pada Piala FA final itu memang itu dia juga merotasi pemain. Tetapi bahwa itu juga kita tidak bisa melihat bahwa itu sengaja melepas. Tapi intinya bahwa Pep diakui sebagai juru taktik yang bisa membaca permainan dari lawan, dibahas bersama-sama dengan pemain, dan tentu ada formula yang sudah ditemukan untuk bagaimana tampil di final. Oke, kita mengharapkan ada kejutan dari tim manapun. Tetapi yang pasti tetap Coach Pearson menjagokan Man City sebagai juara UCL. Skornya berapa, Coach? Saya cenderung melihat bahwa skornya tipis. Kalau tidak 1-0, 2-1. 2-1. Oke. Kita nantikan saja ya. Minggu dini hari semuanya akan tersaji di lapangan nanti. Mainnya di Turki kalau tidak salah. Tidak, karena kondisi COVID itu informasi terakhir itu bahkan di Portugal. Kami belum tahu di stadionnya mana. Mungkin saya bisa ada perubahan lain. Bisa ada perubahan. Tapi kalau dengan situasi terakhir, saya pikir kalau penonton tempat tidak, karena semua tim sudah harus berangkat untuk menyesuaikan kondisi lapangan. Tapi saya belum lihat, belum membaca apakah tetap di Turki. Hanya wacana terakhir kan dipindahkan karena faktor COVID. Terima kasih Coach untuk analisisnya. Kita sebagai penggemar sepak bola menantikan saja siapa yang terbaik di lapangan hijau pada minggu dini hari nanti. Dia yang pantas meraih gelar sebagai the winner of UCL 2021. Terima kasih Coach. Salam olahraga.